ini sebenarnya awalnya adalah adanya tantangan yang sangat besar bagi sekolah, bagi kepala sekolah untuk bisa menjadikan sekolah-sekolah itu sekolah yang maju, inovatif, dapat menjawab tantangan zaman. Nah, untuk itu kepala sekolah tidak bisa sendiri. Maka kepala sekolah butuh untuk mendistribusikan kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan distributif ketika diterapkan oleh kepala sekolah itu bisa memunculkan adanya teacher leadership. Jadi teacher leadership ini tidak bisa tanpa adanya transformational leadership, Prof. Jadi dibutuhkan satu kepala sekolah yang mendistribusikan kepemimpinannya, kemudian muncullah adanya guru-guru, karena kepala sekolah itu tidak merasa bahwa sayalah pemimpin tunggal dalam tanda kutip, baik formal maupun informal, tapi merangkul guru-guru bersama, meliding sekolah sehingga menjadi powerful untuk menjadi sekolah yang inovatif karena memberdayakan SDM guru khususnya dalam hal pembelajaran. Baik, berdasarkan jawaban tersebut, jadi saya melihat bahwa teacher leadership ini adalah merupakan kolaborasi sebenarnya ya, kolaborasi antara kepemimpinan transformasional, kepemimpinan instruksional, kemudian servant leadership atau kepemimpinan melayani, dan pembelajaran kolaboratif. Nampaknya demikian, dan ini harus menjadi pertimbangan dalam tulisannya prasyarat implementasi dari teacher leadership. Karena saya dibatasi oleh waktu, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Saya sudah 10 menit ya. Terakhir ini sampai disebutkan nama-nama ada 10 dari 19 guru ya. Kira-kira apa yang mau Ibu usulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau pada kementerian responden di Jawa Tengah, guru-guru yang hebat tersebut? Ibu ingin mengusulkan apa? Supaya diberi hadiah umroh misalnya, atau suruh naik haji, bisa saja kan begitu ya. Implikasi dari penelitian ini apa yang ingin Ibu lakukan dengan mengambil responden guru-guru terbaik tersebut? Bagaimana ketika guru-guru ini meliding, itu diapresiasi. Seharusnya ada kebijakan struktural untuk mereka yang mau meliding. Kenapa? Karena kok sama ya antara yang kerja keras, berbagi, tapi dikasih piagam saja atau lillahi ta'ala, dengan guru-guru ngajar pulang. Nah, saya berarti rekomendasinya adalah adanya suatu reward yang terstruktur untuk mengapresiasi guru-guru kita. Beliau biarlah bertugas untuk lillahi ta'ala, tapi kita yang harus memberi apresiasi pada mereka. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sampaikan selamat pada Promovenda yang telah melangkah menuju promosi tugas akhir. Mudah-mudahan memotivasi kolega-kolega yang lainnya ini ya. Pimpinan sidang yang saya hormati dan segenap penguji yang saya hormati, dan perwakilan pimpinan dari Unisula yang kami hormati, dan perwakilan dari teacher leader, ada Pak Taufik, ada Pak Fadol. Ya, hanya 2 orang ya? 3, Ibu Muslimah. Oh ya, Ibu Muslimah. Iya. Dan suami tercinta, ini yang dari tadi tampak demimil membaca sholawat, supaya Promovenda bisa memberikan jawaban dengan lancar, begitu ya. Ya, dan segenap hadirin yang dihadirkan untuk memberikan dukungan, ya, memberikan kemudahan. Baiklah, karena ini pada tahap promosi, maka akan kami tunjukkan ya kepiawaiannya ini kan. Nah, saya akan bertanya 7 menit ini kan. Nah, jadi hanya akan saya berikan beberapa pertanyaan, nanti di belakang diberikan jawaban. Yang pertama, ini terkait dengan implikasi eksternal.
Kalau rumusan masalah pertama, bagaimana peran teacher leader PAI dalam meningkatkan kompetensi para kolega di sekolah atau madrasah? Nah, sekarang sudah diimplementasikan peran teacher leader itu. Apakah masih ada guru yang ngajar pulang? Begitu ya. Apakah masih ada atau sudah tidak ada? Itu yang pertama A. Nah, yang pertama B terkait dengan bagaimana fungsi teacher leader PAI dalam menyelesaikan permasalahan belajar peserta didik. Nah, apakah setelah diimplementasikannya teacher leader itu, apakah masih ada siswa yang motivasinya rendah? Ya, misalnya bolos. Atau mereka tidak mau belajar ketika besok akan ada pelajaran. Itu. Yang C, mengapa peran teacher leader PAI penting bagi kemajuan pendidikan di sekolah atau madrasah? Setelah diimplementasikannya teacher leader, apakah sekolah ada 9 sekolah atau madrasah itu ya? Apakah semuanya sudah terakreditasi A atau sudah melampaui standar akreditasi atau masuk kepada sekolah adiwiyata? Ini nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ini 3 aja ini nanti. Banyak sekali. Semangat nggih. Semangat. Bisa diminum dulu itu, diminum dulu ya. Ya, diminum dulu. Ya. Oke. Nah, dari 9 lembaga pendidikan, nah itu kalau bikin tipologi, ada berapa sekolah yang tadi misalnya masuk kepada terakreditasi A atau melampaui standar akreditasi atau adiwiyata. Jadi bukan gurunya yang menjadi transformatif, normatif itu ya, yang saya tanyakan yang implikasi eksternalnya. Kemudian jenis-jenis kepemimpinan kepala sekolah itu ada laissez-faire, demokratis, dan otokratis. Nah, kepemimpinan kepala sekolah yang mana yang mendukung adanya guru penggerak? Di samping itu, ini yang nomor 3B. Nah, kompetensi guru ada 4 ya, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Kompetensi guru yang mana yang paling mendukung adanya teacher leader? Terima kasih, silahkan dielaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Profesor Dr. Raharjo, Profesor Dr. Haji Raharjo, MID ST, atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena saya menangkap yang paling jelas yang terakhir, izinkan mulai dari yang terakhir. Jadi pedagogi ya ada 4 gitu ya. Nah, kompetensi mana yang mendukung teacher leader? Kalau kompetensi ada 4 itu Prof, itu berarti didasarkan pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 10. Itu ada 4. Tapi untuk teacher leader juga harus merujuk pada peraturan Menteri Agama. Di situ berarti nomor 16 pasal 6 tentang ini tentang bahwa tidak hanya 4 kompetensi tapi 5 kompetensi, yaitu leadership. Berarti karena guru PA itu spesial, tidak hanya boleh 4 kompetensi tapi harus 5 yang harus dikuasai. Maka yang paling memberikan kontribusi terhadap teacher leadership adalah kompetensi leadershipnya.
gitu, nggih, Prof. Itu yang pertama. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah, di situ ada laissez-faire, demokratis, otokratik. Nah, kepemimpinan yang mana ini yang mendukung teacher leader? Tentu saja sudah saya sebutkan di dalam literatur itu adalah kepemimpinan yang demokratis, Prof. Kenapa? Karena kepemimpinan yang demokratis ini bisa menjadikan teacher leader ini fleksibel dengan waktunya, menjadikan teacher leader ini tidak merasa ketika mengambil satu keputusan gitu disalahkan oleh kepala sekolahnya yang otoriter. Dan tentu kalau kepala sekolahnya otoriter tentunya akan sulit, Prof, bagi teacher leader untuk memberikan masukan-masukan untuk kemajuan sekolah gitu, Prof. Jadi sulit sekali. Nah, karena waktunya terbatas, pertanyaannya banyak nggih, Prof. Kemudian ketika diimplementasikan, apakah ketika diimplementasikan pasti semua guru nggak ada yang pulang nggak ngajar pulang? Menurut saya nggak ada sesuatu yang ideal 100%, Prof. Raharjo. Jadi sesuatu itu pasti mengikuti kurva normal, artinya paling tidak mayoritas. Kalau tidak bisa sangat mayoritas, ya standarnya guru menjadi baik, Prof. Standarnya guru itu tidak mayoritas puas dengan mengajar, tidak mayoritas merasa mengajar itu sudah cukup melelahkan loh gitu. Tapi standar guru ini naik, jumlah yang awalnya sedikit yang sadar untuk meningkatkan terus kompetensinya dan mau berbagi pengetahuan, keterampilan dengan koleganya yang awalnya bisa dihitung jari. Tapi kemudian karena menjadi kesadaran bersama, maka jumlah itu akan meningkat, Prof, walaupun tentu tidak 100%. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan belajar. Apakah dengan adanya teacher leader kemudian nggak ada permasalahan belajar anak didik di sekolah gitu ya? Yang jelas, Prof, hasil temuan saya di lapangan menunjukkan kehadiran teacher leader memberikan kontribusi terhadap kemajuan belajar siswa. Kenapa? Karena siswa-siswa yang diajar teacher leader yang awalnya misal, ini ada loh, Prof, di SMA Negeri 3 Semarang. Jadi sekolah itu sekarang harus mau menerima anak yang tidak sangat sehat tapi juga ada autis, ada tantrum. Kita temukan dengan jiwa keibuannya, dengan pelukannya, bisa menenangkan anak itu di kelas. Kemudian anak itu bisa ikut normal pembelajaran, padahal awalnya dia tendang-tendang temennya, ya, dia teriak-teriak. Ini kan hal yang luar biasa yang menjadikan anak yang seperti itu saja mau belajar, dan artinya ketika anak yang seperti itu aja mau belajar, itu apalagi anak yang normal, begitu, Prof. Jadi monggo, Prof, kita bersama-sama semua yang hadir kita promosikan ini, bagus ini untuk mendorong guru-guru kita untuk menjadi teacher leader. Apakah waktunya masih? Ya, masih? Masih. Oh, masih. Oke. Kemudian yang kajian sekolah kenapa penting? Oh, oke. Ya, Prof, terima kasih. Kenapa teacher leader itu penting, Prof, di sekolah? Jadi dari data temuan di lapangan, Prof, di situ disebutkan ketika teacher leader hadir, misalkan salah satu teacher leader seperti Bapak Taufik, Ibu Kania, Bapak Fadol, itu menjadi sosok-sosok trainer nasional, Prof. Tidak hanya trainer di kota, tidak hanya mentor atau trainer di level kota, tapi juga level provinsi dan nasional. Dengan melihat sosok-sosok beliau berbagi knowledge, skill, ini ternyata membuat kolega-koleganya jadi ingin berkunjung ke sekolahnya. Terutama data itu dari Ibu Kania, gitu, dari SMK Negeri 1 Tegal. Nah, tentu kami menyampaikan selamat kepada Mbak Hidayatus Sholihah, kepada Promovenda dan juga keluarganya, terutama sang suami, ya, atas batas akhir, ya kan, atas promosi doktor pada hari ini. Dan tadi ditegaskan oleh Promovenda semesternya 7, ya kan, bukan 8, ya kan. 8 kurang 1, ya.
Ya. Pak co-promotor tadi itu belum selesai, tapi Bu Hidayatus Sholihah sudah mengekat dulu ya kan, maksudnya karena 8 kurang 1 maksudnya tadi begitu. Cuman Bu Hidayatus Sholihah memang suka ngekat gini Pak. Nah, ini kalau di sana jangan dikat Pak ya, nanti ya. Biar jangan tegang-tegang ya kan. Nah, baik, saya 2 pertanyaan, 2 penguji yang pertama sudah bertanya yang berat-berat ya kan. Saya bagian tanya yang ringan-ringan saja ya kan. Nah, karena tadi disampaikan bahwa ini kan ujian terbuka, maksudul a'dhamnya kan ya mempromosikan hasil penelitian dari Promovenda ya kan. Temuan yang kemudian bisa disosialisasikan kepada pihak-pihak yang lebih luas. Walaupun tadi pertanyaan Prof. Raharjo tadi maksudnya juga arahnya ke sana, cuman mungkin karena inilah sehingga menghasilkan disertasi yang hampir 1000 halaman ya kan. Nah, kalau tidak salah 982 halaman. Nah, ini mungkin mau nyanyi Lawang Sewu begitu maksudnya ya. Ini saking panjangnya saya ingin ya kan, saya ingin Promovenda untuk bisa mengekstrak ya, meringkas menjadi 1-2 frase atau bahkan kata ya kan, frase atau kata dari pokok-pokok temuan dari setiap permasalahan yang disampaikan, sehingga nanti para hadirin ini khususnya tadi yang menjadi subjek informan, para teacher leader tadi itu bisa betul-betul ya kan, nah, marem begitu bahasa Jawanya, bahwa kami ini punya peran yang luar biasa tadi kan, nah, yang luar biasa sehingga nanti disampaikan kepada teman-temannya itu dengan kalimat atau dengan frase bahkan dengan kata yang mudah ditangkap oleh mereka. Coba saya ingin ya kan, itu disampaikan temuan itu dalam bentuk frase atau lebih panjang dikit kalimat yang padat tetapi kemudian bisa mudah diingat. Pertanyaannya Bapak Dr. Haji Shodiq MAG, apakah maksud panjenengan itu berarti saya berfokus pada temuan di rumusan masalah 1, 2, 3 atau saya harus intinya satu kalimat itu apa yang pundi? Bisa dari satu masalah ke masalah berikutnya. Nah, karena itu kan jawabannya ini kan panjang ya kan. Nah, saya ingin itu kemudian diekstrak tadi itu kan. Nah, misalnya contoh ya kan, di dalam jawaban rumusan yang pertama peran dari teacher leader itu kanselor dan fasilitator ya kan. Tapi Nah, singkat ya. Iya, itu contoh ya kan. Nah. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama berarti temuan saya teacher leader itu dapat meningkatkan kompetensi koleganya secara individual ketika mereka menjadi mentor, menjadi konselor, menjadi fasilitator. Ya, tidak hanya mengajar di kelas tapi berbagi knowledge dan skillnya pada koleganya, mereka bisa meningkatkan 3 kompetensi tadi, itu temuan saya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan profesional. Datanya diberikan apa mboten? Data. Nggak usah. Malah jadi panjang nanti kan. Atau Bu Hidayah suka yang panjang-panjang memang kan, jadi Kemudian Kiai Dr. Haji Shodiq, untuk jawaban yang pertama, secara kolektif teacher leader ini menjadi luar biasa. Jadi ketika guru-guru ini mereka memiliki kompetensi yang tinggi, kemauan berbagi, tapi juga berkolaborasi, sehingga tim teacher leader ini berkumpul dalam satu professional learning development, misalnya MGMP, AKPAI, ternyata lebih kontributif lagi.
Jadi ini yang diyakini menjadi awakening the sleeping giant, karena ternyata mampu meningkatkan kelima kompetensi dari guru. Ini luar biasa. Ini secara tanpa otoritas pun, karena kepedulian, rasa empati dan sebagainya, mereka peduli anak-anak yang bermasalah dalam belajarnya. Tentu secara logika itu akan memajukan pembelajaran anak-anak didiknya. Yang ketiga, implikasinya, karena tadi perannya dari teacher leader tadi meningkatkan kompetensi, bahkan 5 kompetensi, kemudian meningkatkan kemajuan, itu berimplikasi semuanya, tidak hanya pada sekolah, kemajuan kolega, juga kemajuan anak didik. Teacher leader ini bisa membantu mendongkrak, ya kan? Ini pakai pendekatan kuantitatif saya, apakah kemudian bisa turun angka prosentase tadi, ya kan? Jumlah guru yang tidak memenuhi standar minimal tadi itu. Ya. Tadi kan disebut-sebut ada implikasi, ya kan? Nah, jangan-jangan sampai ke sana, ya kan? Nah. Tidak panjang ya. Susah kan dia. Jadi jadi kekurangan dalam penelitian saya ini karena masih kualitatif, sehingga ketika saya mengatakan, oh teacher leader ini memiliki peran yang luar biasa loh, peran yang signifikan loh terhadap peningkatan kompetensi para koleganya, ayo didukung. Tapi akan ada orang priai-priai seperti panjenengan yang memang senangnya itu hitung-hitungan. Seberapa signifikan? Seberapa persen? Prosentasenya berapa? Itu harus dikuantitatif. Makanya saya mengatakan bahwa kelemahan dari penelitian saya ini adalah harusnya di mixed method. Harusnya mixed method, sehingga ketika ada banyak peneliti atau ada priai-priai yang senengnya hitung-hitungan matematik logik yang harus exactly ada number, maka terpenuhi rasa ingin tahunya, karena ketika dalam penemuan ini ditemukan perannya signifikan, seberapa persentase? Oke, saya sudah bisa menangkap, dan itu maksud saya sudah ditangkap, ya kan. Jadi kalau membaca yang sangat panjang ini kemudian menangkap maknanya itu susah, tapi kalau kemudian dibantu dengan kuantifikasi, kuantitatif, itu akan mudah, ya kan. Jadi sebenarnya untuk saya boleh, tapi menyanyi itu aurat ya Kiai ya? Enggak loh. Saya boleh menyanyi gak Kiai? Boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Jadi menyanyi itu sebenarnya Kiai kalau maksudnya bagus itu boleh nggak Kiai, kan maksudnya bagus. Dan sing is not the matter of voice, artinya boleh kok yang suaranya jelek seperti saya gembreng diseret itu menyanyi asal intinya tersampaikan. Jadi saya mau menyanyi untuk suami saya. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena ku atau hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta yang mampu membuatku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Baik, ya kan, itu berarti yang paling, ya kan, yang paling di antara beberapa itu adalah suaminya, ya. Nah, kemudian saya tanya ini kan, di dalam kata pengantar itu Bu Solihah menyebut ada beberapa pihak atau person yang kemudian berperan dan layak diberikan ucapan terima kasih. Diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dan seterusnya.